ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe biar tidak ketinggalan berita-berita terbaru mengenai timnas Indonesia. Audio Jungle. Butuh striker untuk dinaturalisasi. Shin Tae-yong justru masih bingung siapa yang bakal dipilih. Pelatih tim nasional Timnas Indonesia, Shin Tae-yong telah mengatakan bahwa skuadnya membutuhkan striker naturalisasi agar semakin mempertajam lini depan tim. Namun, sampai saat ini pelatih asal Korea Selatan itu masih kebingungan menentukan kandidat terbaik pemain keturunan Indonesia yang harus dinaturalisasi tersebut. Permintaan Shin Tae-yong itu ia kemukakan saat rapat bersama Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora Indonesia, Zainuddin Amali beserta PSSI. Rapat internal itu baru dilangsungkan di Auditorium Wisma Menpora, Kemenpora RI, Jakarta, pada Kamis tanggal 10 Februari tahun 2022. Mereka membahas soal naturalisasi pemain yang sedang dalam pengerjaan. Dalam rapat itu, Shin Tae-yong mendapatkan kabar yang sangat baik. Dokumen Sandy Walsh dan Jordi Amat dipastikan sudah lengkap dan sedang dikerjakan. Proses tersebut pun dijanjikan akan cepat rampung oleh Menpora. Butuh striker untuk dinaturalisasi. Shin Tae-yong justru masih bingung siapa yang bakal dipilih. Pelatih tim nasional Timnas Indonesia, Shin Tae-yong telah mengatakan bahwa skuadnya membutuhkan striker naturalisasi agar semakin mempertajam lini depan tim. Namun, sampai saat ini pelatih asal Korea Selatan itu masih kebingungan menentukan kandidat terbaik pemain keturunan Indonesia yang harus dinaturalisasi tersebut. Permintaan Shin Tae-yong itu ia kemukakan saat rapat bersama Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora Indonesia, Zainuddin Amali beserta PSSI. Rapat internal itu baru dilangsungkan di Auditorium Wisma Menpora, Kemenpora RI, Jakarta, pada Kamis tanggal 10 Februari tahun 2022. Mereka membahas soal naturalisasi pemain yang sedang dalam pengerjaan. Dalam rapat itu, Shin Tae-yong mendapatkan kabar yang sangat baik. Dokumen Sandy Walsh dan Jordi Amat dipastikan sudah lengkap dan sedang dikerjakan. Proses tersebut pun dijanjikan akan cepat rampung oleh Menpora. Di sisi lain, arsitek asal Korea Selatan tersebut ternyata juga masih akan menambah daftar pemain yang dimintanya untuk dinaturalisasi. Pemain tersebut berposisi striker demi menajamkan lini serang skuad Garuda. Kendati demikian, Shin Tae-yong belum mendapatkan calon yang cocok. Ia masih mencari-cari siapa yang layak untuk dibawanya guna berseragam tim merah putih dan masuk sebagai pemain naturalisasi bersama Sandy Walsh dan kawan-kawan. Timnas Indonesia masih butuh pemain naturalisasi terutama di sektor penyerang. Cuma selama ini setelah saya cari belum dapat yang menonjol di mata saya, kata Shin Tae-yong dalam rapat bersama PSSI dan Menpora, Kamis tanggal 10 Februari tahun 2022. Pria yang pernah melatih Son Heung-min itu memang sangat berhati-hati dalam meminta pemain untuk dinaturalisasi. Ia mengakui bahwa banyak pertimbangan sebelum dirinya mengajukan permohonan ke PSSI maupun ke Kemenpora. Naturalisasi yang sangat penting. Kondisi pertama adalah harus ada campur darah Indonesia. Kedua harus punya teknik yang hebat. Dan yang ketiga harus memiliki tanggung jawab sebagai penggawa timnas Indonesia, tambahnya. Sejatinya beberapa waktu yang lalu PSSI sedang berusaha mengincar striker keturunan Indonesia, yakni Ragnar Oratmangun. Kendati demikian Shin Tae-yong mencoret nama Oratmangun dari daftar pemain yang ingin dinaturalisasi. Jordi Amat dan Sandy Walsh direstui bela timnas Indonesia. Kabar gembira, Jordi Amat dan Sandy Walsh, dua pemain keturunan Indonesia direstui membela timnas Indonesia. Kabar gembira tersebut disampaikan Exco PSSI Hassani Abdul Ghani dalam unggahan di akun Instagramnya @hassaniabdulghani. Setelah mendengar secara langsung dari Ketua Umum PSSI dan Coach Shin Tae-yong, pemerintah akhirnya memberi rekomendasi kepada proses pemain keturunan, Jordi Amat dan Sandy Walsh. Terima kasih Bapak Menpora. Kesepakatan itu diperoleh setelah PSSI dan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong bertemu Menpora untuk membahas nasib proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia, Kamis tanggal 10 Februari tahun 2022.
Lampu hijau dari Menpora ini memperbesar peluang Jordi Amat dan Sandy Walsh untuk berseragam timnas Indonesia. Sedangkan untuk dua pemain keturunan Indonesia lainnya yang direkomendasi Shin Tae-yong, Miss Hilgers dan Kevin Dix masih menunggu. PSSI menunggu kabar dari agen keduanya yang berusaha meminta izin dari orang tua Miss Hilgers dan Kevin Dix untuk menjalani proses naturalisasi. Setelah Menpora memberi restu untuk proses naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh, pelatih Shin Tae-yong mendapat tenaga baru untuk membentuk timnas Indonesia yang tangguh menghadapi kualifikasi Piala Asia 2023 dan Piala AFF 2022. Jelang Piala AFF U23, timnas Malaysia ditimpa kabar kurang menyenangkan. Timnas Malaysia U23 harus ditimpa kabar kurang menyenangkan menjelang keberangkatan ke Kamboja untuk bertanding di Piala AFF U23 2022. Informasi tersebut berkaitan dengan kondisi salah satu pemain timnas Malaysia U23 yang terjangkit virus COVID-19. Situasi ini disampaikan langsung oleh pelatih timnas Malaysia U23 yakni Brett Maloney. Sebagai bagian dari protokol normal, semalam kami melakukan tes pada semua pemain dan satu pemain yang terkena dampak COVID-19, ujar Maloney. Dikutip dari Berita Harian. Petugas media mengikuti tindak lanjut dari itu dan pemain serta yang lainnya sudah melakukan tes PCR pagi ini kemarin, tutur dia. Hanya ada satu positif, dan kami semua menunggu hasil tes PCR yang dilakukan pagi ini kemarin. Jadi kami menunggu hasil yang melibatkan semua orang, ujarnya. Pengujian PCR merupakan bagian dari persyaratan untuk melakukan perjalanan ke Kamboja, kata dia. Safwan Mazlan yang dinyatakan positif COVID-19 pun harus dipulangkan. Sedangkan Alif Muthalib, Umar Hakim, dan T. Sahiswaran dikembalikan ke klub mereka masing-masing. Sebelumnya, pelatih asal Australia itu memanggil 4 pemain Selangor yakni Si Izan Nazrel Si Asman kiper, dan 3 pemain bertahan. Ahmad Zikri Mohalili, Muhammad Azrin Afik Rusmini dan Harith Haikal Adam Afkar untuk bergabung pemusatan latihan. Keempat pemain tersebut merupakan bagian yang membantu timnas Malaysia lolos ke putaran final Piala Asia U23 2022. Timnas Malaysia tergabung di grup B bersama timnas Indonesia U23, Myanmar, dan Laos. Tim berjuluk Harimau Malaya itu akan melakoni pertandingan perdana grup B melawan Myanmar di Prince Stadium pada tanggal 15 Februari tahun 2022. Selanjutnya Malaysia bakal bertanding kontra Laos di 18/2, dan timnas Indonesia 21/2. 3 juara grup dan 1 runner-up terbaik bakal melaju ke babak semifinal Piala AFF U23 2022. FIFA merilis ranking tim terbaru, Kamis tanggal 10 Februari tahun 2022 sore. Posisi timnas Indonesia melesat. Kini timnas Indonesia berada di posisi 160 dengan 1001,61 poin. Tim asuhan Shin Tae-yong itu menggeser Singapura ke tangga 161. Posisi tersebut lebih baik dibandingkan dengan pada ranking Indonesia sebelumnya, tanggal 23 Desember tahun 2021, yakni peringkat ke-164. Pencapaian positif tersebut tak lepas dari kesuksesan skuad Garuda mengalahkan Timor Leste 2 kali di FIFA Matchday Januari tahun 2022. Timor Leste tak berkutik lawan timnas Indonesia dan kalah 0-3 pada FIFA Matchday di Stadion Iwayan Dipta, Minggu tanggal 30 Januari tahun 2022, malam WIB. Foto, antara foto, Nyoman Budiana. Tentunya kenaikan peringkat itu menjadi sebuah kabar baik untuk Indonesia jelang menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2023. Sebelumnya Indonesia tergabung ke dalam pot keempat karena ranking FIFA yang masih rendah. Namun, kini perlahan peringkat FIFA Timnas Indonesia sudah semakin membaik dan mereka berhak masuk ke dalam pot ketiga di kualifikasi Piala Asia 2023 usai menempati peringkat 160. 22 dari 24 tim babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 sudah menyegel pot mereka. Indonesia akan naik ke pot 3 jika 2 kali menang atas Timor Leste. Singapura sendiri saat ini menjadi satu-satunya tim yang bisa tergeser dari pot 3. Tulis akun Twitter @putirankings beberapa waktu yang lalu. Senin tanggal 31 Januari tahun 2022. Lantas apa hal yang menguntungkan dari itu semua?
Jawabannya karena dengan berada di pot ketiga, Indonesia berkesempatan melawan dari tim pot keempat yang dinilai agak lemah.